Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 29 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar lebih baik menderita daripada menyerah pada godaan setan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaa. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah lebih baik menderita daripada menyerah pada godaan. Ayat inti terdapat di dalam Ulangan 8 ayat 3. Ia merendahkan hatimu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pertarungan antara Kristus dan setan terjadi di padang gurun. Kristus tampaknya tidak memiliki teman yang dapat menolongnya. Setan itu licik. Kepalsuan adalah dagangannya. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, ia mencoba untuk mengalahkan kemanusiaan Kristus. Setan memikat Adam pertama dengan kelicikannya, sama seperti ia memikat pria dan wanita dewasa ini, menuntun mereka untuk mempercayai kebohongan. Adam tidak berusaha melampaui kemanusiaannya untuk mendapatkan kuasa ilahi. Ia mempercayai perkataan setan, namun Adam kedua tidak akan menjadi budak musuh. Adam memiliki kelebihan atas Kristus karena ketika ia diserang oleh si penggoda, tidak ada satupun akibat dosa yang menimpanya. Ia berdiri dalam kekuatan kemanusiaan yang sempurna, memiliki kekuatan pikiran dan tubuh yang penuh. Ia dikelilingi dengan kemuliaan Eden dan setiap hari bersekutu dengan makhluk-makhluk sorgawi. Tidak demikian halnya dengan Yesus ketika ia memasuki padang gurun untuk menghadapi setan. Setiap cara yang dapat disarankan musuh diarahkan kepadanya. Ketika Kristus dalam kondisi lemah,
setelah puasa panjang selama 40 hari, malaikat-malaikat yang jatuh, yang paling bijaksana, menggunakan kata-kata yang paling memikat atas perintahnya dalam upaya untuk memaksa pikiran Kristus agar tunduk kepada pikirannya. Jika engkau anak Allah, katanya, tunjukkanlah kuasamu dengan membebaskan dirimu dari rasa lapar yang mendesak ini. Perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Ketika Kristus berkata kepada setan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ia mengulangi kata-kata yang lebih dari 1400 tahun sebelumnya telah ia ucapkan kepada Israel. Ulangan 8 ayat 3. Di padang gurun, ketika semua sumber makanan tidak ada lagi, Allah mengirimkan mana dari sorga kepada umatnya, dan persediaan yang cukup dan terus-menerus pun diberikan. Persediaan ini dimaksudkan untuk mengajar mereka bahwa sementara mereka percaya kepada Allah dan berjalan di jalan-jalannya, Ia tidak akan meninggalkan mereka. Juru Selamat sekarang mempraktekkan pelajaran yang telah Ia ajarkan kepada Israel. Melalui firman Allah, pertolongan telah diberikan kepada pasukan Ibrani, dan melalui firman yang sama, pertolongan akan diberikan kepada Yesus. Ia menantikan waktu Allah untuk mendatangkan kelegaan. Ia berada di padang gurun dalam ketaatan kepada Allah, dan ia tidak akan memperoleh makanan dengan mengikuti saran-saran setan. Di hadapan alam semesta yang menyaksikan, ia bersaksi bahwa adalah malapetaka yang lebih ringan untuk menderita apapun yang mungkin menimpa daripada menyimpang dengan cara apapun dari kehendak Allah. Dikutip dari manuskrip 113 tahun 1902. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Penderitaan apakah yang lebih baik kita tanggung daripada menyerah pada godaan setan? The Review and Herald tanggal 1 September tahun 1874 paragraf 2 berkata, Kristus adalah teladan kita dalam segala hal. Saat kita melihat kerendahan hatinya dalam pencobaan yang panjang dan puasa untuk mengatasi godaan nafsu makan demi kita harus belajar bagaimana mengatasinya ketika kita dicobai. Jika kuasa nafsu makan begitu kuat atas umat manusia, dan pemanjaannya begitu menakutkan sehingga anak Allah menyerahkan dirinya pada ujian seperti itu, betapa pentingnya kita merasakan perlunya memiliki nafsu makan di bawah kendali akal budi. Apakah maksudnya perlunya memiliki nafsu makan di bawah kendali akal budi? Perhatikan yang White tuliskan berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 370 paragraf 1. Dan dari terang yang diberikan kepada saya, gula, jika digunakan secara berlebihan, lebih berbahaya daripada daging. Pekabaran yang sering dibawakan adalah untuk berhenti makan daging. Itu sebabnya banyak umat-umat Advent yang tidak makan daging lagi, termasuk ikan. Tetapi bagaimana dengan gula? Perhatikan gambaran berikut ini tentang makanan umat Tuhan. Roti, sereal, pisang goreng, nasi, kerupuk, kentang goreng, keripik, es krim, minuman kaleng, susu ultra, pizza, mie instan, kue-kue, burger, dan lainnya. Ini semua gula. Entah manis atau gurih, itu semua gula. Sebab semua makanan ini mengandung gula dan karbohidrat. Banyak yang tidak makan daging, tetapi mayoritas makanan-makanan ini dikonsumsi setiap hari. Coba belajar untuk lihat data berikut ini. Lihat panah merah.
Karbohidrat disebutkan 23 gram per serving atau 69 gram per bungkus. Satu bungkus 3 serving. Sementara gula disebutkan hanya kurang 1 gram untuk per serving atau kurang 3 gram untuk satu bungkus. Banyak orang hanya melihat gulanya dan tidak sadar bahwa karbohidrat juga adalah gula, bahkan lebih besar. Jadi, setiap hari banyak yang tidak makan daging, tetapi banyak makan gula. Karenanya, lebih berbahaya daripada daging. Dan jika banyak makan gula, kita akan alami yang namanya lonjakan gula darah, dan hal itu mengakibatkan inflamasi. Hal ini bukan berarti lebih baik makan daging daripada makan gula. Oh, bukan. Tetapi gunakan akal budi dalam memakan makanan. Tidak ada yang namanya ketagihan daging, tetapi ada yang namanya ketagihan gula. Jadi, bukan karena tidak makan daging maka dijamin sehat. Jika gula tetap dikonsumsi, maka meski berhenti makan daging, hasilnya sama saja. Tidak heran umat-umat Tuhan meski tidak makan daging, tetapi tetap gemuk dan mudah sakit. Inilah penderitaan yang dimaksud. Apakah kita rela menderita untuk tinggalkan gula? Banyak yang tidak rela dan punya banyak alasan untuk tetap makan gula. Itulah yang disebut ketagihan gula. Ingat Yesus, Dia rela menderita daripada menyerah kepada godaan. Bagaimana dengan kita? Setan goda Yesus dengan roti. Lalu apa susahnya bagi setan untuk goda kita dengan gula? Perhatikan apa yang renungan hari ini nyatakan dalam Christ Triumphant halaman 217 paragraf 7. Di padang gurun ketika semua sumber makanan tidak ada lagi, Allah mengirimkan mana dari sorga kepada umatnya, dan persediaan yang cukup dan terus-menerus pun diberikan. Persediaan ini dimaksudkan untuk mengajar mereka bahwa sementara mereka percaya kepada Allah dan berjalan di jalan-jalannya, Ia tidak akan meninggalkan mereka. Juru selamat sekarang mempraktekkan pelajaran yang telah Ia ajarkan kepada Israel. Bangsa Israel hanya makan mana setiap hari selama 40 tahun. Tetapi bangsa Israel tetap sehat dan kuat. Melalui mana, Allah mengajar Israel bahwa perlindungan fisik mereka, kesehatan mereka adalah berasal daripadanya. Jadi, meski kita tidak makan gula, tidak perlu khawatir. Allah pelihara, sebab gula berbahaya bagi kesehatan kita. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 113 tahun 1902 paragraf 2, Kristus datang ke dunia ini sebagai manusia untuk membuktikan kepada para malaikat dan manusia bahwa mereka dapat menang, agar dalam setiap keadaan darurat ia dapat mengetahui bahwa kuasa sorga siap menolongnya. Ia, yaitu Yesus, mengambil kodrat manusia dengan segala kemungkinannya. Kita tidak memiliki apapun untuk ditanggung yang belum ia tanggung. Yesus berpuasa 40 hari dan sudah lemas. Tetapi saat digoda untuk mengubah batu menjadi roti, Yesus tidak tergoda dan Dia menang. Kita manusia tidak puasa, tapi mudah sekali tergoda dengan makanan, apalagi yang bergula. Karenanya tidak ada yang Yesus belum tanggung untuk kita. Apa yang kita tanggung, Yesus sudah terlebih dahulu tanggung. Agar melalui Yesus kita dapat menang melawan godaan setan seperti godaan gula. Oleh sebab itu, Christ Triumphant halaman 217 paragraf 7 menyatakan, di hadapan alam semesta yang menyaksikan, Ia bersaksi bahwa adalah malapetaka yang lebih ringan untuk menderita apapun yang mungkin menimpa daripada menyimpang dengan cara apapun dari kehendak Allah. Bagi Yesus, penderitaan tidak makan adalah penderitaan ringan daripada menyimpang dari kehendak Bapanya. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Lebih baik kami menderita daripada menyerah pada godaan, yaitu godaan setan. Sebagaimana Yesus rela tidak makan asal turut kehendak Tuhan, demikian juga kiranya bagian kehidupan kami. Kami sering tergoda dengan makanan teristimewa yang bergula, padahal penggunaan gula lebih berbahaya daripada daging. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar masing-masing kami melayani nafsu makan kami dengan akal budi. Meski kami tidak makan daging, tapi kami juga harus perhatikan gula kami, agar kehidupan kami semakin hari semakin sehat, bugar, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan kami pun dapat menang sebagaimana Yesus menang, karena Dia tinggal dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.